lagi bersama aku, Nadilatul Aini. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Hari ini aku akan membahas tentang satu hal yang secara tidak sadar kita itu sering lakukan. Apa itu? Ya, topik yang akan kita bahas hari ini adalah salah satu perilaku buruk, yaitu boros. Siapa nih di sini yang sering merasa uangnya cepat habis? Padahal kemarin baru aja dikasih uang, tapi hari ini udah habis. Dan secara tidak sengaja pun kita mikir, kita itu beli apa ya? Aku itu beli apa? Kok uangku cepat habis? Nah, jangan-jangan kita itu punya penyakit yang sama. Apa itu? Boros. Di video kali ini kita akan membahas apa sih perilaku boros itu, dan secara tidak sadar kita itu melakukan perilaku boros secara tidak sadar, baik itu boros terhadap waktu, boros uang, ataupun boros terhadap tenaga. Nah, hari ini kita akan membahas tuntas apa itu perilaku boros dan cara ampuh kita untuk menghilangi perilaku boros tersebut. Nah, setelah ini aku akan nunjukin ke kalian sebuah kartun di mana di dalamnya itu memuat sikap atau perilaku yang kurang baik, yaitu boros. Jadi selamat menonton. Astagfirullah. Rara, sudah berapa kali Uma bilang kalau makan tuh dihabiskan, gak boleh bersisa. Mama, kena kamu. Terus itu tuh TV, kalau nggak ditonton ya dimatiin dong sayang. Bisa kena. Lampu tuh, kalau udah terang matikan, jangan biarin nyala terus. Air juga tuh, kemarin dibiarin ngocor terus, wastafel sampai luber. Usah sih. Usah, kan kamu. Kok Rara bimbang? Berarti kalian itu mubazir, pemborosan. Mubazir itu temannya setan loh. Astagfirullah. Maaf, Uma. Bisa. Uma kenapa sih marah-marah terus? Mana Uma gak marah? Kemarin air di wastafel luber. Kamu lupa matiin kan? Ih, Nusa juga lupa tuh matiin lampu. Iya kan? Mubazir tahu. Ya udah, mulai sekarang kita nggak boleh mubazir. Oke? Oke. Siapa takut? Hemat air. Jangan mubazir. Banyakan. Tunggu ya. Nah, nih. Ya ampun, Nusa. Kok segitu sih? Nih, segini.
Pas. Nusa, Rara. Yang Uma maksud mubazir itu bukan kayak gini. Ini sih namanya bikin sengsara. Sengsara. Maksudnya gimana, Uma? Maksud Uma, mubazir itu kalau kita melakukan sesuatu lebih dari keperluan kita. Bukan malah mengurangi hak yang lain. Lihat, kasihan tuh Anta. Masa jatah makannya kalian kurangi? Maafin Rara ya, Anta. Kesian. Makasih ya Uma, udah ngingetin kita. Insya Allah kita nggak mau basir lagi. Alhamdulillah. Kalau gitu, supaya nggak mubazir, uang jajannya Uma kurangin ya. Hah? Tidak. Gimana nih, kalian kan udah lihat lah pastinya video yang tadi. Video dari Nusa dan Rara tadi mengajarkan kepada kita agar kita itu tidak boleh boros, karena boros itu adalah salah satu perbuatannya setan. Pastinya nggak mau kan kalau kita punya teman setan, makanya kita itu tidak boleh boros. Dan bagaimana sih dampaknya kepada kita dan lingkungan kita kalau kita itu melakukan pemborosan? Nah, di sini kita akan bedah satu persatu. Apa aja sih yang ada dalam video yang telah kita tonton tadi? Yang pertama, ada scan di mana Nusa dan Rara itu tidak mematikan lampu dan juga kipas angin. Sedangkan lampu dan kipas angin itu tidak digunakan oleh mereka. Makanya umanya itu memarahi mereka. Dampaknya jika kita tidak mematikan lampu atau barang elektronik lainnya ketika tidak dipakai itu dapat menyebabkan tagihan listrik itu meningkat. Uang yang seharusnya bisa kita tabung namun bisa berkurang karena tagihan listrik kita itu melonjak karena kita membuang energi secara sia-sia. Yang kedua, ada scan di mana Rara itu sedang menyirami tanaman, namun dia berlebihan ketika menyirami tanaman tersebut. Dan efeknya apa sih kalau kita membuang-buang air? Nah, pemborosan air secara berlebihan ini akan menyebabkan kelangkaan air di masa depan. Meskipun negara kita itu kaya akan air, namun hal ini juga sangat berbahaya untuk bumi kita ke depannya, karena nanti bumi kita akan terancam akan persediaan air bersih. Dan yang ketiga, lalu ada scan di mana Nusa itu membuang kerupuk ke tempat sampah, namun karena dia sadar, dia itu mengambilnya kembali. Nah, dari sini kita itu bisa mengambil pelajaran bahwa sisa makanan yang terbuang sia-sia ke tempat sampah itu akan menimbulkan dampak yang luar biasa kepada bumi kita. Makanan yang membusuk di dalam tempat sampah tadi menghasilkan gas metana, yang dimana gas metana ini merupakan emisi yang dapat menyebabkan pemanasan global. Jadi ini sangat berbahaya bagi kita dan bumi kita untuk berkelanjutan. Nah, gimana? Seru bukan? Dari video yang telah kita tonton tadi memuat banyak sekali pesan untuk kita agar kita itu tidak melakukan pemborosan. Nah, di akhir video tadi juga dijelaskan bagaimana sih kita bisa menghemat atau tidak melakukan pemborosan. Yang pertama yaitu ada prinsip matikan, cabut, dan tutup. Apa sih maksudnya di sini? Matikan lampu atau alat elektronik yang tidak kita pakai agar tidak terbuang sia-sia. Cabut charger atau semua alat elektronik yang terpasang jika kita sudah tidak menggunakannya lagi. Dan yang ketiga yaitu ada tutup.
Tutup itu maksudnya kita menutup keran air jika kita sudah tidak menggunakan air tersebut agar tidak terbuang sia-sia. Dan selanjutnya ada rencanakan, simpan, dan donasikan. Maksudnya yang pertama yaitu rencanakan. Rencanakan itu kita di awal minggu merencanakan apa sih yang ingin kita masak selama 1 minggu ke depan agar makanan yang akan kita masak itu tidak terbuang sia-sia karena kita tidak menginginkan menu tersebut. Begitu. Dan yang kedua yaitu ada simpan. Seperti contohnya tadi, kerupuk. Nah, kerupuk itu kalau disimpan secara baik-baik tidak akan melempem. Jadi kita bisa menyimpannya lebih lama dan bisa memakannya dengan keadaan yang masih renyah. Jadi kita tidak perlu membuangnya. Dan yang ketiga yaitu ada donasikan. Apa sih maksudnya donasikan? Donasikan itu jika kita memiliki makanan lebih atau kita cukup, nah kita bisa memberikan makanan tersebut kepada orang yang lebih membutuhkan agar kita itu tidak menjadi hamba Allah yang serakah. Nah, bagaimana nih teman-teman semuanya? Dari video yang telah kita lihat tadi, video dari Nusa dan Nara tadi mengajarkan banyak sekali pelajaran yang sudah sangat jelas, yaitu bagaimana boros adalah sifat yang merugikan baik untuk kita, orang lain maupun untuk alam sekitar kita. Melawan sifat boros itu memang sulit, namun jika kita disiplin dan ingat pada nilai-nilai yang baik, insya Allah kita bisa menjadi pribadi yang lebih bijak dalam menggunakan energi, makanan maupun uang. Ada pesan nih dari aku, mau dengerin gak? Aku punya pesan nih, manfaatkan sesuatu sesuai keperluan kalian. Bisa jadi di situ ada hak buat saudara kita yang lebih membutuhkan. Nah, ingat ya, hemat itu bukan berarti kita pelit, namun hemat itu kita bijak dalam menggunakan setiap rezeki yang diberikan Allah kepada kita agar kita itu bisa lebih bersyukur lagi. Oke guys, gitu aja dari aku. Mohon maaf ya bila ada kesalahan maupun ngomongnya masih belibet, mohon dimaklumi ya. Sekian, assalamualaikum teman-teman.